Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam rahayu buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, disehatkan bersama keluarga, dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, ini masih tentang perihal Satrio Piningit ngit. Satrio Piningit juga sudah sering saya sampaikan di setiap konten kami bahwa lelakon yang sejati itu memang tidak mempunyai murid, tidak mempunyai putra wayah, atau apalagi mengumpulkan suatu ini suruh mengakui, terus mungkin visi misinya kan banyak. Kalau kita identik ya dengan Satrio Piningit, apapun itu cuma harta yang itu, enggak seperti itu ya perjalanannya itu ya diem, tapi ya berjalan yang namanya mengumpulkan daun ranting yang kering yang berserakan itu kan juga membuka makom-makom yang terpingit, makom-makom yang disamarkan, makom-makom yang terpingit yang disamarkan ya enggak diem aja di rumah. Terus ini itu apa yang menjadi tugasnya itu yang yang banyak para leluhur yang dipingit itu ya dibangunkan sama ya di situ yang disebut Putra Batra Indra atau Satrio Piningit dan lain-lain semuanya. Nah itu dalam konsep laku lampah lakon perjalanannya, enggak hanya di rumah terus kita diem saja, itu tidak, ya berjalan. Yang sosok yang diperjalankan itu yang 1001 perjalanan di antara 1000. Nah itu diperjalankan. Jadi kalau di perihal kita di sini yang saya masih selalu berbicara tentang Satrio Piningit, atau ya ini masih temanya ya, ntar juga banyak tema ya ini salah satu sebuah proses perjalanan kami yang ya dari seni, dari musik, apapun gitu, yang saya tayangkan di Jos ND ini. Jadi kalau kita bicara tentang Satrio Piningit gitu, ini satu nih, ini wingit, ini kita diri kita gitu loh. Kalau soal Satrio Piningit itu loh, diri kita udah batin bahwa saya itu Satrio Piningit, itu aja udah gugur. Itu kalau tentang Satrio Piningit loh, diri kita udah batin saja, nggak usah nggak usah kita ngaku-ngaku apa seperti batin aja saya Satrio Piningit, itu udah gugur. Karena yang terpingit ya terpingit. Jadi kalau kita bicara tentang Satrio Piningit itu ruh. Jadi wah luas itu. Jadi berjalan mawon itu seperti sistem. Tapi yang mempunyai lakon yang sebagai wadahnya ya kan sudah saya tayangkan di di konten kami ya. Sang ayah itu, sang maha ayah wadah Satrio Piningit seperti itu. Ya memang itu pun apa yang menjadi perjalanannya itu yang enggak gerombolan, mempunyai pengikut terus ngaku terus pakai pakaian sing sakral sing serem-serem. Wis pokoknya yang itu malah berpakaian tidak pantas ya, pakaiannya apa anane gitu loh. Apa anane ya seperti manusia biasa pada umumnya, berpakaian tidak pantas itu ya wis ora pantas-pantas nek nang ngono kok arek dadi wong sekti, arek dadi wong ampuh. Apalagi di situ tentang Satrio Piningit. Biasa. Pakai apa aja ya pantes gitu loh, pantesan. Pokoknya luwes itu. Itu kalau kita yang mempunyai lakon wadahnya itu loh. Kalau kita bicara Satrio Piningit ya itu terpingit. Yang tahu ya yang wadahnya yang mempunyai perjalanan itu, karena satu-satunya yang bisa komunikasi. Itu pun bisa melihat. Ini ya yang saya tahu ya. Ini bocoran ini soalnya.
bocoran dari pusat. bisa melihat itu cuma sekali, 2 kali. Kalau saat berjalan berkomunikasi sama sang Satrio Pinasejat itu hanya harus ke sini, harus di sana. Itu ya, sampai ke Ki Jagat Sutra, sampai ke Ganda Sutra, atau semuanya. Itu kalau kita bicara tentang Satria Piningit. Saya misalnya, saya batin itu, wah saya Satria Piningit berarti saya batin aja udah gugur loh. Jadi suwung, kembali suwung, gila bocah angon mengengon, kita kembali suwung, kembali Jawa Weda Jawanya. Kita kembali suwung, kosong. Itu kalau kita soal Satria Piningit. Jadi hati-hati, ini perjalanan beda-beda tipis sama sistem dajjal, beda-beda tipis. Makanya kita selalu mencari hidayah, mencari penuntun-penuntun yang bisa untuk mengarahkan. Ini masih di edisi Satria Piningit, bukan kita untuk mempunyai perjalanan makom, kan banyak itu perjalanan itu. Ini soal tentang Satria Piningit. Jadi ini sangat dhuwur, jadi kita bisa untuk dipahami setiap saya ngendikan gitu. Mungkin saya aja ini loh, kulo nih batin, wah ini saya Satria Piningit, saya gugur jadi Satria Piningit. Itu hanya batin. Nah, makanya ini kalau kita ngomongin Satria Piningit yang hati-hati, nggak asal kita tuh Satria Piningit ini itu terus apalagi di Terawang, bukan sakit. Itu ya rahasia, itu rahasia Allah. Memang sangat benar-benar dilindungi. Nanti muncul saja. Dan yang punya lakon perjalanan yang sejati 1001 itu nggak mempunyai pengikut, apalagi santri. Terus mulang yuk, pokoknya intinya wis mulang seperti apa yuk. Banyak itu. Apalagi kok sampai urusannya sampai ke ranah harta. Terus diakui apalagi disuruh mengakui sing nyekel jagat. Nggak seperti itu ya, sing nyekel jagat ya Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa. Apapun itu jamban ngayekti gumlaregung. Berarti kalau ada suatu Piningit arah sing nyekel jagat seperti apa, pokoknya kalau saya nggak ketemu dua kata oleng-oleng gitu, bukan Satria Piningit, itu dajjal, sistemnya seperti itu. Tinggal mau pilih yang mana. Makanya kita suruh cari hidayah sampai urusan Al-Mahdi, Imam Mahdi. Ini perjalanan dawa nanti mengerucut seperti itu, tapi berangkat dari ibu bumi Bepangkoso. Jadi Satria Piningit itu dalam konsep Ratu Adil mengerucut sampai ketemunya Al-Mahdi, Imam Mahdi. Pengertian sedulur. Jadi kita harus yang nastiti, yang hati-hati kalau kita dalam konsep perjalanan itu. Kecuali kita punya perjalanan makom, entah dari mana, apa seluruh itu udah beda. Tapi kalau udah ranahnya di Satria Piningit, Masya Allah, kudu bisa bener ada yang bisa mewedar, mengarahkan. Ngeten. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salah, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.